Karena negara Konoha ini keberpihakannya terhadap UMKM itu saya pikir saya tidak melihatnya. Ini tidak apa-apa munculkan aja dia. Yang sadis-sadis munculkan saja, saya tidak menjawab. Sebenarnya saya pikir itu adalah kemampuan eksekusi barangkali atau momen untuk eksekusi. Berarti yang berubah itu bukan si minatnya tapi Psikologinya. Psikologinya. Untung nanti Pak Dika nih dia cetaknya 5.000 ke kita kan. 10.000 lah. 10.000 lah. Langsung kaya, saya traktir besok pergi umrah. Berapa saya? So Bang, hari ini kita bakalan bahas yang harusnya relate nih sama banyak orang nih. Pelaku usaha yang bisa disebut konvensional gitu. Banyak juga nih orang yang masih, ini kita akan spesifik yaitu perbukuan gitu Bang. Kalau kita bahas ya, orang tuh banyak banget pastinya kalau orang bilang buku adalah jendela dunia. Dari kecil kita udah diajarin nih buku. Cuman sekarang ini kan perkembangan zaman ya, orang pada online semua ya. Nah pas banget nih Bang, kita kedatangan, sebenarnya ini teman abang juga sih. Bang Alizar Tanjung, selamat datang Bang Alizar. Selamat datang juga Nata. Ya, Alizar ini sebenarnya dia pengusaha sebenarnya. Iya, Pengusaha buku ya. Pengusaha buku yang masih aktif, salah satunya masih aktif sampai sekarang. Kita tahu beberapa tutup ya. Iya itu dia yang masih kayak aktif. toko legend aja. Walaupun kita bisa bilang nih pasar lola aja nih yang udah dari lama itu tutup. Tutup, dia masih bertahan. Masih bertahan. Bisa diceritakan nggak kira-kira Zar, bagaimana memulai bisnis ini? Wah berat ya. Kenapa Alizar milih? Iya, kenapa terjunnya sebagai pengusaha buku gitu Bang? Kan pengusaha itu sebenarnya kan bisa saja apa saja kan. Iya benar. Bisa jadi pengusaha bawang kayak bapak saya kan? Betul. Atau bisa jadi pengusaha goreng pisang, atau jadi pengusaha Ya. seperti kawan-kawan di luar sana lah. Karena memang dunia yang relate dengan saya itu ya buku salah satunya. Karena memang bersama Pak Dika nih kita menjadi kuli apa ya, hidup dari sastra. Oh, oke. Kuliah dibiayai oleh kehidupan menulis segala macam. Saya pikir kenapa saya tidak teruskan saja, nulis sudah, terus saya pelajari ini kalau nulis ini industrinya gimana, kita pelajari, ya sudah kita masuk ke dunia buku. Awalnya itu cetak aja dulu, saya jasa ya kita di kampus itu saya kerjain itu orderan cetak, saya oper keluar sampai pada akhirnya 2015 kita bikin CV gitu. Nah, terus ketika Alizar masuk ke dalam menjadi pengusaha itu apa yang terjadi? Tungku lemus kita. Karena dunia buku itu adalah dunia yang bersepi-sepi kan. Dia tidak seperti nasi rokma makan nasi padang. Kalau di buku itu tidak seperti itu. Kita masuk ke dunia yang saya pikir sangat sunyi. Saya pikir dunia buku itu. Ya tapi enak aja sih karena suka baca kan. Baca kayak ini menarik, dari baca macam ini dunia yang bagus ini, saya pikir seperti itu. Ketika masuk ke dunia produksinya memang ya kalau orang kita bilang tuh bagian BTB di dalamnya kan. Apa tuh artinya? Artinya ya banyak pahitnya juga kan. Ada pahitnya itu apalagi kita daerah. Kalau daerah tuh kan kalau kita berbicara tentang ekosistem perbukuan hari ini itu sangat menyedihkan. Tanda menyedihkannya nggak ada toko buku yang banyak di sini. Yang ada itu cuman 1 atau 2. Benar. Habis itu pasar loak yang sekarang itu masih ada kisaran 5. Sebenarnya masih ada. Oh iya. Ada terakhir saya kunjungan sana ada sekitar 7 toko buku. Yang masih buka. Ya. Pahitnya di situ kalau kita mau jualnya ke siapa gitu kan. Kalaupun itu satu, akhirnya kita mencari apa sih alternatif lain yang bisa menghidupi dunia toko buku, dunia toko buku dan dunia penerbitan. Kalau di penerbitan itu sendiri kita combine antara penerbitan yang kita yang membiayai sama penerbitan yang langsung dibiayai oleh konsumen, biasa kan. Kalau ada orang cetak 1.000 misalnya kan, 1.000 kan kita hitung itu angkanya sekian juga. Persoalan kan lasi untuk membangun siapa yang bakal cetak 1.000 lagi kan. Untung nanti Pak Dika nih dia cetaknya 5.000 ke kita kan. 10.000 lah. 10.000 lah. Langsung kaya, saya traktir besok pergi umrah. Nah, artinya apa Zar? Artinya bisnis ini bertahannya karena ada percetakan ya. Kalau distribusi bukunya mungkin sudah jadi terdesak oleh pasar ya. Sebenarnya saya pikir itu adalah kemampuan eksekusi barangkali atau momen untuk eksekusi.
Cuman nih Bang Alizar, tadi Bang bilang tentang pasar dan juga di awal Nata bilang bahwa ini terkait Kopi dulu ya. Oh gitu, kepos Saya ya. senang nih kalau mendengarkan Nata itu sambil kopi saya. Oke, terus perubahan zaman juga nih Bang. Apa tuh? Aduh ya, maksudnya kebanyakan orang udah banyak internet, ngapain di internet nih, baca buku internet. Tapi dari pengalaman Bang Alizar nih yang masih eksistensi dengan dunia perbukuan ini, minat baca tuh sebenarnya masih ada gitu ya. Kalau dipikir-pikir apakah minat baca menurut saya enggak juga. Gen Z itu saya pikir lebih pembaca. Bukti mereka lebih membaca, toh mereka ternyata bisa menulis lebih panjang di Instagram misalnya kan. Kalau kita dulu nulisnya itu di WA, enggak pula WA, SMS. Dan enggak terbiasa menuliskan buah pikiran dalam bentuk Ketikan gitu ya. Kalau sekarang kan mereka terbiasa. Iya, terbiasa Satu sekali. halaman itu terbiasa. Bahkan yang ada yang terbiasa bikin quote. Biasanya kebiasaan mengetik panjang itu nanti diikuti oleh kebiasaan membaca. Karena mereka bakal kehabisan ide kan. Sementara tetap mereka harus menggunakan unek-unek tuh. Oke. Nah, kayak saya kunjungan misalnya kayak di Jakarta itu ada Jalma, terus ada Makarya, terus kemarin ke Blok M. Kalau di Jogja itu ada beberapa toko buku yang banyak di Jogja itu. Kalau di Jakarta sekarang tuh banyak library berbasis kafe. Iya benar. Itu Gen Z dan pembaca. Oh, artinya itu mereka membaca. Terus satu lagi, mungkin kita melihat dari sisi kunjungan orang ke toko. Nah, itu emang nggak masalah sekarang, karena toko tidak menghadirkan suasana show apa yang diinginkan oleh generasi Gen Z atau generasi apa namanya? Generasi apa ya? Kita Gen Z aja sih. Gitu aja lah ya. Iya, jangan ditambah-tambah. Saya pikir segitu sih. Oke, Nata. aku juga setuju ya Bang. Dari tadi Bang Alizar bilang bahwa ada show-nya gitu, ada cafe library-nya juga. Karena emang berarti yang berubah tuh bukan si minatnya, tapi Psikologinya. psikologinya dan masa Menarik. selamat. Kemarin pandemi kan? Iya. Pandemi itu masuk di 2020. 19 2020 ya. 2019 sampai 2023 itu paling banyak pertumbuhan toko buku online. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa dengan online, mereka jadi kaya situ kan. Dan lini buku yang divisi toko buku kita itu kemarin tuh, ya yang tadinya percetakan sudah nggak bisa jalan karena lisensi yang garap segala macamnya dipangkas. Akhirnya kita mengandalkan dari sisi penjualan online. Bagus itu dari situnya. Sekarang itu yang membuat dia runtuh lagi adalah kebijakan negara Konoha. Pajak ya. Karena negara Konoha ini keberpihakannya terhadap UMKM itu saya pikir saya tidak melihatnya. Misal mereka berbicara tentang seolah ini UMKM kayak pajak buku diringankan, tapi pajak marketplace segala macam itu ngeri sekarang. Kan penjualan online itu berpatokan pasti salah satu marketplace ya. Marketplace ini tidak apa-apa munculkan aja nanti ya. Yang sadis-sadis munculkan aja, saya tidak. Marketplace salah satu andalannya. Ya ada yang hijau, ada yang kuning, dulu ada yang merah gitu. Dulu itu diskon potongnya itu cuma 3%, 4% sudah besar. Sekarang berapa kan? Sekarang itu 20%, 25%. Jauh naiknya tuh Bang. Coba bayang, Pak Dika bayangin aja gitu kan. Bisa saya beli satu buku nih, harganya 100.000. Pak Dika penerbit. Iya. Saya adalah pihak reseller atau pihak penjual. Pak Dika biasanya yang berlaku umum di negara Konoha ini itu diskon 35, 40, 45 sudah besar kali. Kalau dulu masih bisa save kisaran 15-20% misalnya begitu. Kalau sekarang apa yang bisa save? Saya udah kasih 25% untuk marketplace. Gitu kan. Biaya packaging apa segala macam sudah habis 5%. Kontrak toko listrik segala macam. Anggaplah tidak kontrak toko biaya listrik, biayanya segala macam. Akhirnya itu yang aku pikir membunuh bisnisnya. Jadi bukan karena pembacanya nggak ada, tapi karena tadinya itu keram untuk jualannya sudah dibuka, sekarang ditutup oleh kebijakannya. Kan lucu kan, kita jualan di marketplace lebih besar pula untung mereka daripada untung kita. Ya sudah, bisa kejar kan. Lebih baik jualan goreng pisang aja kan, nyata itu keuntungannya. Tapi apa yang buat Alizar tuh masih bertahan sekarang? Mungkin ya karena kita kecintanya dengan dunia buku barangkali. Ya tapi cinta aja tanpa uang gimana ya? Iya, susah ya Bang sebenarnya. Iya kan? Cinta itu persoalan ini persoalan yang mendasar saya pikir. Kalau hobi kan hanya ya sudah gitu kan. Kalau sekedar suka ya sudah. Tapi karena menjiwai barangkali. Jadi pahit pun kita telan gitu kan. Sehingga saya subsidi kadang-kadang tuh. Maksudnya subsidi? Misal di toko buku saya beberapa waktu itu sempat rugi. Saya subsidi dari percetakan. Tapi kalau berpatokan pada penjualan skala kita yang mustahil penerbitan, mustahil. Sekarang itu belum bisa dia untuk menghidupi dunianya sendiri. Gitu.
Tapi karena kita suka ya tetap aja kita kerjain kan. Saya kemarin tuh saya menerbitkan buku kawan kita, saya cetak 500, alhamdulillah yang terjual cuma 50 misalnya kan. Dia 450 kan masuk karung kan. Iya. Artinya di penerbitan ini agak rumit jadi itu ya. Jadi dijadikan lini bisnis yang menguntungkan ya. Mungkin karena kemampuan ekspansi saya belum begitu masif. Maka kemarin itu yang saya lakukan itu adalah saya mencari relasi pusat. Jadi kalaupun nanti saya cetak 500 atau 1000, nanti ada tim yang khusus menangani untuk distribusi ke TBO online atau ke toko buku. Anggap yang terjual itu mungkin dalam 6 bulan itu cuma 3 atau 4. Harusnya modal bisa balik. Iya. Jadi kemampuan manajemen saya barangkali bukan karena dunianya yang kita hidupi ya. Seperti bodoh juga saya. Iya, bukan bodoh. Mungkin dia masih bertahan ya. Hebat lah dia. Ya cuman kalau kita bisa nilai ya Bang Alizar udah adaptif nih dengan Betul. perubahan itu gitu. Makanya masih eksis nih. Ya memang lebih harus dipergerakan sama ininya sebenarnya. Membaca peluang ya. Mungkin ya kalau sebelumnya saya agak cenderung berpikir menyalahkan keadaan, malah jalan-jalan yang salah itu manajemen saya kan. Iya. Saya pikir seperti itu karena saya tengok kita di daerah itu agak bukan kita kan, mungkin sebagian agak terlalu terpaku dengan keadaan suasananya begini. Ya sudah kalau suasananya Dunia begini kita cari berubah. suasana yang lain aja gitu kan. Iya. Oke. Berapa omset Alizar sebulan? Alhamdulillah lah cukup untuk beli beras. Cukup lah Bang. Tanpa beli satu mobil. Ya, pandai. Iya. Artinya apa Zar? Ini udah macam gopar juga. Enggak ya, apa artinya kalau bisnis itu pasti menguntungkan gitu. Ya. Menguntungkan. Nah, tentu orang akan banyak belajar juga dengan Alizar nih kira-kira. Kalau misalnya orang mau Alizar apa enggak ya? Apa istilahnya nih? Kalau ada generasi yang ingin seperti Alizar, Benar. ingin menjadi pengusaha Terjun buku, ke Alizar recommended enggak? Sebenarnya saya rekomendasi dulu ke senior kita, Bang Kawe. Beliau seniornya. Maksudnya dalam artian kalau ada yang ingin belajar tidak ke Bang Kawe. Dalam patangan. Sebenarnya bagus, saya pikir bagus. Tinggal mungkin ya orang Minang ini kan menggaleh itu seperti berdagang itu seperti berdagang di lapak pasar kan. Tapi barangkali mungkin kita berdagangnya itu mungkin seperti orang-orang Chinese berdagang. Mereka membangun kestabilan harga kan. Atau seperti kawan-kawan kita yang kuliah di luar, mereka membangun manajemen yang bagus. Tetap aja saya pikir persoalan bisnis itu adalah persoalan manajemen aja sebenarnya. Mau apapun barangnya, tapi kalau manajemennya pas ya saya pikir bagus gitu ya. Saya pikir dulu saya nggak bakal bertahan di dunia penerbitan ini karena banyak kawan-kawan saya yang keluar gitu ya. Iya. Betul. Dulu-dulunya saya berpikir ini gimana nanti ininya keuntungannya bagaimana gitu kan. Saya distribusi di apa ya, apa yang mau lebih buku dari mana, penjualan apa segala macamnya. Di lini buku misalnya saya bakal uang itu 2 tahun. Dalam sebulan itu penjualan cuma 1 juta gitu, sementara orang yang kita 2 orang. Itu 2017 sampai 2019 baru Itu bakar uang itu. bakar uang aja kan. Baru dia menghasilkan untungan. Saya pikir ternyata persoalan rezeki di penerbitan saya itu di samping saya sudah lakukan teknisnya, manajemennya, ada yang harus saya lakukan satu lagi, ada serahin ke atas gitu sih. Oke, bertawakal. Ternyata ada banyak rezeki-rezeki di dunia penerbitan yang saya kelola itu yang datang pintunya dari kawan-kawan yang tadinya saya nggak nyangka. Iya. Zar, nanti depan engkau ini ada buku terbitin ya. Oke. Biayanya segini, oke deal katanya kan. Iya, Kayak gitu kan. Walaupun memang belum bisa saya berkembangkan kawan di Jakarta ya. Kalau kawan di Jakarta kan memang lebih masif gitu kan. Ternyata bisa. Padahal sudah jalan 11 tahun ya. Tapi Alizar masih yakin dengan bisnis ini untuk jangka panjang? Sebenarnya bagus. Nah, ini kalau Pak Dika ingin buka bisnis buku, gabungkan saja dengan kafe. Misal nih, kita punya Seperti 4 Stefa lah ya. Kayak Stefa lah. Benar. Kayak Stefa nanti income besarnya tetap dari kafe. Ya, nanti subsidi ya. Subsidi. Atau bisa lebih luas lagi, misalnya kita bikin tuh rumah itu suasananya buku, nanti orang kayak library kan, dia orang baca sehari itu dia biasa baca buku apa saja, nanti dia sewa mungkin 30.000 atau 30.000 kan Jakarta banyak yang kayak gitu tuh. Saya pernah buka Zara waktu kuliah dulu. Ya. Ruang sempit namanya. Ruang sempit. Ada kafe, ada buku. Nah, orang datang kan, banyak orang datang baca buku. Itu boleh minjam waktu itu tuh. Boleh minjam. Dan Tapi makanan nggak kebeli, buku hilang, gua rugi. Tapi betul sih manajemen ya. Manajemennya karena orang kalau dikasih gratisan besoknya emang mau gratisan dulu. Harus ada ininya, harus ada trikinya saya pikir. Di Jakarta itu ada kawan kita yang baca di Tebet kalau nggak salah. Dia itu sistemnya sewa. Jadi kalaupun si orang tuh nggak belanja dari sewa buku udah masuk pemasukan.
Artinya toko buku dengan konsep konvensional memang benar-benar hilang ya, Zar. Dia mesti berkolaborasi sulit. dengan banyak bentuk ya. Iya, kalau Gabungan konvensional kafe. kan agak mungkin membosankan. Betul, betul. Kalau dulu memang nggak ada pilihan lagi. Iya, iya, iya. Jawabannya itu sebenarnya Iya, iya, iya. nggak Aku ada masih pilihan. merasakan pergi ke toko buku, duduk sejam, berdiri sejam nggak ada tempat duduk ya. Iya, iya, iya. Berpanas-panasan. Ya karena kan dulu kita nggak ada internet, misalnya atau internet pun ada, jaringannya susah gitu kan. Tapi ini menarik, bisa jadi kebudayaan yang baru kan. Benar. Orang nongkrong tidak hanya dengan musik, tapi udah baca buku, pengetahuan bertambah di situ kan. Iya, ya memang pasar salah satu risetnya kan behavior. Nah, jadi kalau behavior itu bisa dipetakan, maka pasar bisa masuk ke dalam gitu. Jadi Bang Alizar udah ada rencana bikin tuh kafe dengan konsep library ini. Sekarang Let's tuh, invest. sekarang tuh masih dalam coret-coretan. Oke. Karena sekarang tuh kita lagi membenahi percetakan. Karena kan percetakan itu baru kita aktifkan. Kan di sekarang tuh ada toko buku, ada percetakan, ada penerbitan di bawah yang sama. Percetakan itu siapapun bisa nyetak ke kita, walaupun cuma 2 sempat. Itu yang percetakan. Salah satu yang kita atasi. Nah, toko buku itu untuk online sekarang memang berhenti dia sementara penjualannya karena memang Iya, iya. berhenti itu Kebijakan 80% tadi lah ya, gitu. kebijakan Iya. tadi ya. Kebijakan Yang nggak tadi. masuk akal lagi ya. Misal ambil bukunya Mas Tere gitu Iya, ya. iya. Atau bukunya Mas Boy atau bukunya dari Gramedia atau dari Mizan atau dari mana. Mereka kan kasih diskon tuh 30 tuh udah besar kan. 35 kalau dapat 45 itu ngambil banyak. Dipotong 25% nggak bisa ngambil Iya, untung. iya, iya. Nah, Nggak ada lagi untuk solusinya, kita jadinya kan. kalau ada Pak Dika toko buku yang berkonsep kafe, Miss Nata dengan konsep kafe, nanti bisa kita jual. Nanti kita akan kasih Iya, diskon iya, 15% ya. Atau ada nih yang mau invest nih gitu, Karena pembeli penonton kan gitu. langsung ya, Yes. langsung dengan penerbitnya Saya atau benar. penjualnya. Salah satu trikinya barangkali begitu saya pikir. Ya kalau begitu mungkin bisa. Oke, kita tunggulah ya. Kafe Kafe dan ini library buku dari iya kafe Iya, ini kafe buku ini benar. buku. Cuman ya Bang, itu tuh sebenarnya Enak kopinya ya. Iya dong. Siapa yang bikin dari ini? Wah. Bukan hanya di bisnis konvensional buku aja nih. Kayak UMKM lainnya yang tertinggal pun sebenarnya bisa belajar dari podcast bersama Bang Alizar juga nih, Mencari bahwa bentuk kita baru ya. nemuin formula Baru, gitu. betul. Bahkan kadang bukan si dunia berubah atau apa yang berubah kayak kata Bang Alizar Tapi tadi. behavior orang yang berubah. Behavior orang. Jadi kita ikutin gitu, kita petakan. Oke. Terakhir mungkin Zar, apa Ya, ada apa lagi? Masih ada 9 lah. apa pengembangan yang akan Alizar lakukan di industri buku ini? Ya satu ya mungkin ekspansi ya. Ekspansi distribusi. Mudah-mudahan di 2026 ini pertengahan tahun kita mulai ekspansi minimal 1 atau 2 judul buku dulu sebagai club projectnya. Itu kita coba diekspansikan ke penjualan yang lebih besar ya. Tidak hanya mengandalkan Sumatera. Saya pikir Sumatera hanya salah satu pasar kan. Itu barangkali. Yang kedua itu untuk percetakan dia berjalan seperti air mengalir saja dulu. Dia akan nemu sendiri mulanya. Kalau untuk toko buku, nah ini belum ketemu. Karena mau bikin display yang lebih besar butuh biaya yang besar. Karena buku itu bikin toko buku konsep kafe itu udah ratusan juta. Barangkali itu untuk ini. Untuk pengembangannya. Tapi saya percaya dengan dunia buku ini bagus. Kita itu belum sampai sama puncaknya. Indonesia ini di dunia buku itu belum sampai di puncak. Maksudnya Masih puncak itu maksudnya pergerakan penjualan buku Indonesia itu masih di kaki bawah di akar-akar baru. Belum seperti Jepang, Latin, Jerman. Itu literasi kita belum sebagus mereka kan. Benar. belum sebagus mereka. Berarti bakal ada nanti suatu titik puncak. Iya. Itu satu kebutuhan orang untuk baca. Kalau tadi kita berbicara orang baca banyak itu di digital, itu sekarang udah berubah lagi. Orang mulai jenuh dengan digital, ini balik lagi ke cetak. Kan dunia itu berputar ya. Berubah terus. Kan lama-lama kan kita dicapek juga kan. Saya dulu awal-awal kita dengan HP itu anggaplah 24 jam itu 6 jam sama HP. Sekarang kan gak makan hari udah. Iya, screen time orang Udah juga mulai berkurang. Oke. Berarti kunci bisnis ini sekarang di konsep ya Zar. Oh iya, itu ngaruh sekali memang. Harus kan. Saya mau jualan ke ini kan, ke Nata saya kan. Pasti saya perlakukannya psikologi Nata sebagai konsumen saya itu seperti apa gitu. Oke. Mudah-mudahan nanti tumbuh Alizar Tanjung yang baru. Iya, kita tunggu nih. Jangan Mau nongki tuh di situ sambil baca buku. Kan Alisa Tanjung itu satu aja kan. Iya, tapi idenya ditiru. Iya. Kami berharap memang podcast ini jadi itu ya Mas. Iya, semoga nih class people yang nonton dan juga punya ketertarikan yang sama nih sama Bang Alizar di dunia perbukuan dan lagi stuck misalnya. Cuman ini nggak hanya untuk si pelaku yang di dunia buku ya Bang, semua UMKM yang lagi stuck nih bisa nih bawa formula yang harus kita ubah terus gitu, behavior orang kita baca gitu. So thank you banget ya Bang Alizar udah datang, udah bagi-bagi nih, udah sharing
Mungkin kalau udah ada kafe kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Boleh, ya. nanti podcast kita sana ya. Ya, sana tuh. Mudah-mudahan. Aku setuju kali kalau Nata yang jadi hostnya. Aduh. Tapi idenya dimulai dari sini ya. Ya, ini mulai dari sini kan. Komisi jangan lupa ya. Sorry. Nanti joinnya tetap sama klik. Pandai. siap. Bang, bonus bang. Oke. So, oke Classy People, thank you ya. Dan jangan lupa kalau mau lihat audio streaming kita di Classy 103,4 FM dan pembahasannya di klikpositif.com dan Kata Sumber. Bye, thank you bang.